Dan selamat datang juga bagi sekalian kita di Gereja Kemah Injil ya. Gereja Kemah Injil, ini Gereja Kemah Injil, wadahnya dan bentuknya serupa ya, ini kemah ya. Gereja Kemah Injil dengan pemahaman dan dasar Injil 4 berganda. Gereja Kemah Injil dengan Injil 4 berganda. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Yesus Kristus itu juru selamat kita, yang dilambangkan dengan salib. Yesus Kristus pengudus kita, Yesus Kristus penyembuh, dan Yesus Kristus dia Raja yang akan datang. Pengakuan pertama dalam logo kita, Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dilambangkan dengan salib. Dan kebenaran yang diambil oleh Bapak Gereja kita, A.B. Simpson, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Yesus, identik dengan sebuah lambang yakni salib. Salib biasanya dijadikan sebagai aksesoris atau hiasan. Ada yang buat kalung, ada yang dijadikan gambar, dan baju-baju bercorak salib ya. Ada juga yang menaruhnya di rumah sebagai tanda bahwa dia orang Kristen dan dia telah diselamatkan, percaya kepada Yesus. Salib kita pahami sebagai lambang dari keselamatan, lambang dari karya Yesus untuk menebus kita orang berdosa. Ini benar. Namun makna dan pemahaman serta arti dari salib tidak hanya sebatas keselamatan. Karena kalau kita baca Alkitab dengan utuh, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, sebelum Yesus tergantung dan mati untuk kita umat manusia yang berdosa di atas kayu salib, keselamatan sudah terjadi. Henok terangkat hidup-hidup ke surga. Elia pun juga demikian. Ini berarti bahwa ada makna lain di balik dari salib Yesus. Hari ini kita anak Tuhan bangga kalau ada aksesoris salib, kalau ada punya gambar salib. Namun tahukah kita bahwa pada masa Yesus disalib, salib itu adalah tempat hukuman. Salib adalah tempat untuk melukai seorang yang berdosa, dan tempat orang yang dipandang sangat berdosa tergantung di atas kayu salib. Salib adalah tempat untuk menemui maut. Salib adalah tempat untuk orang terkutuk. Alkitab katakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Salib adalah tempat yang dijadikan oleh orang Romawi pada waktu itu untuk membuat seorang dipermalukan dan menjadi miskin. Miskin secara sosial.
di hadapan masyarakat pada umumnya. Salib adalah tempat yang mana seseorang akan ditinggalkan karena kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Itu arti salib pada waktu Yesus ada. Hari ini kita bangga dengan salib. Kita bangga sebagai pengikut Yesus dengan karyanya di atas kayu salib. Karena hukuman digantikan oleh Yesus agar kita manusia dapat pengampunan. Yesaya 53 ayat 4, firman Tuhan katakan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Arti salib sebagai tempat hukuman digantikan Yesus agar kita manusia mendapatkan pengampunan. Salib tempat untuk orang dilukai pada waktu itu digantikan Yesus agar kita manusia mengalami yang namanya kesembuhan. Yesaya 53 masih di ayatnya yang kelima dikatakan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salib tempat orang dilukai ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Arti salib diubahkan untuk kita mengalami kesembuhan. Salib tempat orang yang berdosa dan dipandang sebagai pendosa ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Arti salib dijadikan oleh Yesus untuk kita manusia yang berdosa menjadi benar. Yesaya 53 ayat 10, firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Salib tempat kesakitan dijadikan Tuhan agar kita manusia berdosa menjadi benar, memiliki status sebagai anak-anak Tuhan yang layak di hadapannya. Salib tempat orang menemui maut diubahkan oleh Tuhan. Yesus pada waktu ia tergantung agar kita manusia boleh memperoleh hidup yang kekal. Salib tempat orang yang terkutuk diubahkan oleh Yesus untuk kita manusia memperoleh berkat. Salib tempat orang dipandang sebagai seorang yang hina dan miskin diubahkan Tuhan Yesus waktu ia tergantung di atas kayu salib untuk kita menerima kelimpahan daripada Tuhan. Salib tempat orang dipermalukan, tetapi tak kala Yesus tergantung di atas kayu salib, salib diubahkan untuk kita bukan lagi dipermalukan sebagai orang yang berdosa, tetapi kita menerima kemuliaannya. Salib tempat seseorang akan ditinggalkan karena dosanya yang paling hina. Tapi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, karyanya menebus kita,
Arti salib sekali lagi bukan hanya untuk keselamatan, tapi salib mempunyai pemahaman yang penuh arti untuk kita manusia berdosa pun layak untuk masuk ke surga. Salib memberikan kepastian dan anugerah yang besar bagi kita manusia yang berdosa untuk menerima surganya ketika kita percaya kepadanya. Saya mengajak kita melihat kisah tentang penyaliban Yesus. Ketika ada dua orang yang tergantung di atas kayu salib. Dalam Lukas pasal 23 ya, ayat 39 sampai ayat 43. Kisah tentang penyaliban Yesus. Ada dua orang penjahat yang digantung atau bersama disalibkan dengan Yesus di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ayat 39 dalam Lukas pasal 23. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, supaya sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita memang selayaknya dihukum. Lalu ia berkata, ayat 42, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kisah tentang seorang penjahat yang menerima anugerah cuma-cuma seketika ia percaya kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa anugerahnya cukup dan tidak dibatasi oleh karena kecil atau besarnya pelanggaran kita. Tidak ada kriteria orang yang berdosa yang layak menerima anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Alkitab katakan ketika seorang penjahat itu dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja yang akan datang. Seketika itu juga dia menerima anugerah yang besar. Seketika itu juga kesempatan untuk masuk ke surganya diterima olehnya dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa mari kita gunakan kesempatan hidup dengan baik. Selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan itu dengan baik untuk datang dan merendahkan diri di hadapannya. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan, dan jangan sampai ketika Tuhan memanggil Anda sedang hidup dalam dosa. Karena Alkitab tidak mencatat ada orang yang mati dalam dosa masuk ke dalam surga. Dua orang penjahat, yang satu menerima anugerah karena dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui Yesus adalah juru selamat. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang akan datang. Dialah yang menerima karena Tuhan
mengakui akan kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya dalam percakapannya dengan Yesus di atas kayu salib, Tuhan lihat ada penyesalan di hidupnya. Dia mau menerima yang terbaik di akhirat. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita semua membutuhkan Yesus dan anugerahnya. Siapa yang tidak mau selamat? Siapa yang tidak mau masuk surga? Saya percaya hari ini kalau ditanya pasti kita semua mau. Oleh sebab itu mari lapangkanlah hatimu untuk datang dan menerimanya. Menerima Yesus agar hidupmu dipulihkan. Jangan pandang masa lalu. Jangan pandang seberapa jahatnya engkau di masa lalu. Itu tidak menjadi ukuran di hadapan Tuhan untuk Anda menerima keselamatan. Tapi Tuhan lihat hari ini, saat ini, detik ini, apakah engkau masih mau datang dan merendahkan diri, datang dan mengakui kesalahanmu, datang dan mau untuk dipulihkan oleh Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan dan tantangan dari Tuhan. Ingat bahwa kadangkala iblis memakai masa lalu kita yang kelam untuk mendakwa, untuk mengingatkan kita tidak layak untuk menerima anugerahnya. Iblis mau memakai masa lalu kita yang jahat untuk mendustai dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena itulah cara kerja iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis selalu membawa kita dalam kebohongan dan dustanya, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi kalau hari ini ada hal-hal yang membuat kita terkadang susah untuk datang kepada Tuhan, ada pikiran-pikiran yang berkata, Tuhan, saya tidak layak. Aduh Tuhan, sapu dosa terlalu besar. Aduh Tuhan, saya terlalu banyak buat kejahatan. Halo, itu saya mau katakan dan saya mau pastikan, Alkitab catat bahwa itu adalah cara kerja iblis untuk Anda jauh daripadanya. Karya Yesus satu kali dan sudah cukup untuk melayakkan kita. Karya Yesus sempurna, dan mari kita miliki sikap yang benar. Gunakan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan, sehingga ketika Tuhan memanggilmu, ketika kau mengakhiri pertandingan dalam dunia ini, Anda siap masuk surga. Anda didapati tetap setia dan layak untuk masuk ke surganya, dalam surganya. Karena apa? Karena salib. Sekali lagi, salib. Salib Kristus memberikan kita keberanian, memberikan kita pemahaman yang benar bahwa orang yang berdosa pun layak untuk masuk ke surganya. Yang berikut, salib Yesus mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam dosa. Salib Yesus, ketika kau memandang
kayu salib. Ini adalah peringatan untuk kita tidak lagi hidup dalam dosa, karena anugerahnya masih cukup. Galatia pasal 5 ayat 13, Paulus ingatkan, kebenaran datang melalui Rasul Paulus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, kemerdekaan di dalam Tuhan, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Gunakan kesempatan, gunakan anugerah, gunakan kemerdekaan karya Kristus di atas kayu salib untuk kita hidup dengan benar, untuk kita hidup dalam kasih. 1 Korintus pasal 13 menjabarkan tentang kasih, dan itu kita hidupkan dalam sebuah pujian. Kasih pasti, kasih pasti, kasih, kasihmu, kasihmu Tuhan, kasih Tuhan itu cukup. Kasih Tuhan memerdekakan kita, kasih Tuhan melayakkan kita, kasih Tuhan di atas kayu salib mengingatkan kita untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Karena Anda tidak tahu kapan Tuhan memanggil, karena Anda tidak tahu kapan Tuhan menjemput, ajal menjemput. Jangan sampai Anda dalam keadaan tidak siap ketika Tuhan menjemput. Karena ini fakta, ini realita yang terjadi dalam hari-hari hidup ini, bahwa banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil seseorang. Dan pastikan dan ingat hari ini untuk mempergunakan anugerah Tuhan dengan baik, dan jangan Anda hidup di dalam dosa. Gunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan, karena kelayakan masih ada. Karena tidak ada dosa kecil dan dosa besar di hadapan Tuhan. Tuhan memandang kita semua sebagai manusia berdosa, dan Dia masih melayakkan kita. Anugerahnya masih cukup. Keselamatan sudah diberikan, penebusan sudah terjadi di atas kayu salib. Dan jangan hidup dalam dakwaan si jahat, jangan hidup dalam dakwaan, dan jangan mau untuk Anda didustai oleh si iblis, untuk Anda jauh dari kasih Tuhan. Karena itulah cara kerja iblis, untuk membuat kita malas, untuk membuat kita rasa tertuduh, untuk membuat kita seolah-olah hina, dan kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Paulus katakan bahwa di antara kamu semua, akulah yang paling berdosa. Kadang-kadang di dalam kita berdoa, kadang-kadang di dalam kita menanti jawaban, kepastian sudah Tuhan berikan. Tapi ada kalanya iblis memakai masa lalu kita. Iblis mendakwa kita dengan kesalahan-kesalahan masa lalu yang membuat kita seolah-olah itu tidak layak untuk menerima jawaban doa dan menerima anugerah daripada Tuhan. Ini yang sering
kita alami, dan ini yang sering iblis pakai untuk membuat kita down, membuat kita lemah. Pahami cara kerja iblis dan pahami bahwa anugerah Tuhan masih cukup dan masih ada harapan bagi kita yang percaya kepadanya. Saya mengakhiri firman Tuhan yang sebagai kesaksian dalam perjalanan rumah tangga, dalam perjalanan hidup, dalam pergumulan saya bersama dengan istri. Ketika kami berdoa, ketika saya bergumul untuk ada buah, ada filia dengan benaya hari ini. Kadang-kala iblis memakai dan mulai mendakwa saya. Dulu kok bikin apa itu, hukumannya begini, dulu kok hidup tidak benar, dulu kok melakukan kejahatan, dulu kok mantan juga dalam Tuhan berbagai orang dengan profesi, sekarang kok dapat. Ini cara kerja iblis, dan kadang saya tahu dengan hal ini. Hampir 2 tahun lebih saya dengan istri bergumul. Bapak Ibu sendiri tahu bagaimana saya bergumul dengan hal ini. Dan ini sungguh berat bagi saya. Dan rupanya itu adalah cara kerja iblis untuk mendakwa, untuk membuat saya tidak menerima anugerah Tuhan. Jangan hidup dalam dakwaan iblis. Anugerah Tuhan masih cukup. Anugerah Tuhan, karya Tuhan di atas kayu salib memampukanmu, melayakkan saudara dan saya, memberikan kita kepastian bahwa masih ada jawaban, masih ada harapan, dan surga adalah milik kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya, dan biarlah hari ini menjadi hari keberkatan seperti hujan berkat yang turun membasahi kota Manokwari. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kesempatan dari Tuhan, dan salib Tuhan memberikan kita kelayakan untuk menjalani hari hidup dengan